Jadi pertama-tama batin kita menghadapi perbedaan itu harus mau hormat, mau menerima sesuatu sebagaimana adanya. Ya karena kalau kita tidak mau menerima yang berbeda sebagaimana adanya, itu yang berat justru diri kita sendiri. Kalau kita tidak suka orang, tidak menerima orang, tidak menghormati orang, itu jangan dikira orang yang tidak kita sukai dan tidak kita terima merasakan sesuatu yang berat. Justru pertama-tama yang berat itu batin kita sendiri, hati kita sendiri. Kita gelisah memikirkan keberadaannya. Padahal mungkin dia tidak pernah mikir keberadaan kita. Dia menerima saja kehadiran kita sehingga hatinya ringan. Tapi justru kita yang tidak menerima, batin kita yang berat. Maka penting pertama-tama kita hidupkan penghormatan, penerimaan terhadap yang berbeda. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya apa sih manfaatnya dialog itu? Ya dialog itu berarti informasi yang tidak tunggal, tapi informasi dari dua arah. Manfaatnya apa? Yang ketiga, ada 3 manfaatnya, yaitu yang pertama, saling memahami lebih serius, lebih mendalam. Kemarin belum paham, setelah dialog aku ngerti, oh maksudnya ini toh. Oh ini disakralkan oleh tetanggaku yang keyakinannya beda ini, berarti aku jangan sembarangan sama itu. Khawatirnya menyinggung perasaannya. Ini saya ingat sekali sebuah tradisi yang di Kudus itu ketika Sunan Bonang, Sunan Kudus dan umatnya tidak lagi menyembelih sapi untuk menghargai warga umat Hindu saat itu yang ada di sana. Karena bagi umat Hindu, sapi itu binatang yang disakralkan. Loh ini kalau kita egois, yang sifatnya cuek tadi, yang hanya membiarkan tadi, tidak mau memahami dengan serius, susah bagi kita untuk meniru kearifan Sunan Kudus tadi. Jadi untuk mengambil kebijakan sudahlah, daripada tetanggaku, saudaraku yang agamanya berbeda ini nanti sakit hatinya karena kita menyembelih binatang yang dia sakralkan, kita jangan nyembelih sapi dululah. Toh ya dagingnya sapi bisa diganti dengan kerbau. Jadi di sini kalau bikin soto ya sotonya pakai kerbau saja, bikin masakan pakai kerbau saja, jangan pakai sapi. Kebijaksanaan, kearifan seperti ini lahir karena bisa memahami dengan serius. Tidak sekedar cuek. Kalau paradigmanya cuek, ya terserah saya membeli sapi. Misalnya kamu punya tetangga Hindu seperti Sunan Kudus tadi, ini kan agama-agamaku sendiri membolehkan. Ya bukan berarti terus kita jangan menyembelih sapi. Ya monggo, tapi dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak menyakiti, tidak menyinggung. Dirancang mekanisme dialognya biar yang sana juga memahami kita, kita juga menghargai dia. Nah, yang pasnya tetap harus ada komunikasi yang sehat. Mungkin kalau sudah dialog, ya nanti hasilnya ya monggo, silahkan kalau mau nyembelih sapi. Tapi mohon maaf bagi kita karena sapi itu sakral, maka kalau pas nyembelih saya tidak diwajibkan ikut hadir melihat ya, tidak diwajibkan untuk ikut menikmati hasilnya dan macam-macam. Ya monggo, kalau itu hasilnya dialog namanya. Tapi lahir karena komunikasi yang sehat, karena kemauan untuk saling memahami dan menghargai. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa kalau kita siap saling terbuka, saling memberi masukan,
paling tidak akan memperkaya, meningkatkan pemahaman kita sendiri. Yang kedua ini penting. Bukankah kita diwajibkan mencari ilmu, bahkan walau bisin, bahkan sampai ke negeri Cina. Nah, komunikasi kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda, itu kan paling tidak kita nambah wawasan baru. Bahkan kadang-kadang bisa memperkaya wawasan spiritual kita. Ada seorang tokoh dulu juga pernah kita angkat, yaitu Sayyid Hussein Nasr, yang punya teori namanya passing over. Passing over itu cara belajar tentang agama yang tidak terpaku pada agamanya sendiri, tapi juga menjelajah ke agama-agama yang lain. Yang dari situ dia wawasannya tambah kaya, semakin dia paham akan keberagamaannya sendiri, khususnya di ranah spiritualitasnya. Kadang-kadang kan kita itu mungkin karena saking akrabnya dengan referensi-referensi keagamaan kita sendiri, sering-sering yang penting-penting malah terlewat. Begitu kita belajar ke sana-sana, membaca buku ini, buku itu, mungkin dari tradisi yang berbeda, kita tiba-tiba ingat, oh iya, yang seperti ini kan di Al-Quran dulu sudah ada, mungkin maksudnya ini. Yang seperti ini di hadis dulu juga sudah dijelaskan, berarti sudah ada ini. Loh, ini namanya apa? Passing over. Passing over itu ya melintas batas, sehingga kita tidak hanya sibuk di kita, tapi juga belajar ke sana kemari. Tapi hasilnya justru memperkaya keberagamaan spiritualitas kita sendiri, juga wawasan kita sendiri. Kita semakin tercerahkan. Itu manfaat yang kedua. Jadi meningkatkan dan memperkaya pemahaman sendiri. Makanya ngaji filsafat ini kan, saya mengambil strategi yang tidak cuma dari satu tradisi, tidak cuma dari satu perspektif. Bahkan kita perkaya wawasan kita dari banyak perspektif. Dari disiplin filsafat barat, filsafat timur, filsafat Islam. Sekali-sekali dari ranah psikologi, seperti bulan ini kan, pengalaman beragama itu sebenarnya wacana dari ranah psikologi. Sekali-sekali dari ranah sosiologi, dari ranah tasawuf, dari ranah apalagi, banyak pokoknya tema-temanya yang saya belum angkat dari ranah fikih, karena saya khawatir kalau nanti ngajinya fikih dianggap isinya fatwa-fatwa tentang hukum. Kalau fatwa hukum ya nanti biar ahlinya yang bicara. Nah, tapi yang jelas kita juga tetap terbuka terhadap beragam wawasan. Nah, jadi ada manfaatnya ternyata ya kita terbuka dengan dialog, tidak menutup diri. Yang ketiga, menemukan kesamaan untuk membangun kebersamaan. Ya kalau ini kan ya karena kita dan saudara kita yang berbeda ini hidup di tempat yang sama, di wilayah yang sama, mungkin di negara yang sama, bahkan di bumi yang sama. Kita butuh kesepakatan-kesepakatan bersama di tengah perbedaan untuk membangun dunia, wilayah, tempat di mana kita tinggal. Kita ini berbeda, tapi lingkungan kita kan harus kondusif untuk anak cucu kita. Maksud harus konflik terus, tawuran terus, memperebutkan kebenaran yang satu. Padahal secara sunatullah ya kita ini manusia pasti beragam, seperti dijelaskan tadi. Berarti apa? Ayo kita atur hidup bersama. Kita merancang manajemen sosial yang produktif. Nah, itu gunanya dialog. Terus, ini juga saya membawa dua istilah lagi. Ini sebenarnya pengertiannya sama seperti sebelumnya. Jadi hidup bersama itu, yang baik itu jenisnya ada dua, yaitu koeksistensi dan proeksistensi. Biasanya awalnya itu kita bisa koeksistensi. Koeksistensi ini saling kerjasama, saling menerima kehadiran yang lain, bareng-bareng sesuai dengan kebenarannya sendiri-sendiri. Kalau koeksistensi berjalan baik,
Semoga tidak sekedar koeksistensi, kita naik kelas menjadi proeksistensi. Kalau koeksistensi ini silahkan jalan sendiri-sendiri, saling menghargai, saling menghormati di tengah kebenarannya masing-masing. Kalau proeksistensi, di situ ada saling mendukung, berupaya untuk menghasilkan kebaikan bersama, kemanfaatan bersama, sehingga dari situ lahir kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Nah, itu proeksistensi. Kalau koeksistensi, itu konotasinya bisa, silahkan kamu jalan, saya juga jalan. Saya hormati pilihanmu. Nah, ini sekedar koeksistensi. Kalau proeksistensi itu kita tidak sekedar saling membiarkan, tapi kita juga saling bekerja sama, saling mendukung, sehingga melahirkan pola hidup, gaya hidup bersama yang produktif, kreatif. Oke, ini pengertiannya sebenarnya mirip saja dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ya biar teman-teman ngerti saja, karena kadang-kadang aspek peristilahan ini kan sering membingungkan. Ya monggo yang mau pakai istilah membiarkan, memahami dialog, atau mau pakai koeksistensi dan proeksistensi. Nah, kalau dirinci kemudian alur kehidupan kita bersama yang lain, ini rangkuman saya paling tidak ada 4. Yaitu yang pertama, kita menerima kehadiran yang lain. Setelah itu, tidak sekedar menerima, tapi juga kita menghargai pilihan-pilihannya. Tidak sekedar itu, yang ketiga kita bisa menikmati kebersamaan dengannya. Dan puncaknya yang keempat, kita bisa meningkatkan kualitas kebaikan, kebenaran yang kita jalankan sesuai yang kita yakini bersama-sama dengan dia, dengan pilihan kebenarannya sendiri. Nah, ini 4 level perkembangan yang baik, yang proeksisten, seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama tetap harus mau menerima. Kalau menerima saja tidak, ya tadi resikonya ya, siap-siap berhadapan dengan konflik, dominasi, saling menzalimi, atau kompetisi yang saling menjatuhkan. Hidup kita akan berat. Kalau menerima yang lain yang berbeda saja, kita tidak mampu. Mungkin kita kuat, tapi jatuhnya adalah kita yang menzalimi, kita yang menjatuhkan, memusnahkan. Padahal kalau ambisi kita agar semua orang sama dan seragam, tadi sudah disimpulkan tidak mungkin. Kalau pakai bahasanya Al-Quran kan waja'alnakum syir'ata wa minhaja. Allah itu menciptakan banyak syir'ah dan banyak manhaj. Jadi banyak cara dan banyak jalan. Jadi yang pertama yang jelas harus menerima perbedaan. Kalau sudah menerima, jangan cuek. Jangan cuek. Jangan sekedar silahkan kamu dengan pilihanmu, jangan dekat-dekat dengan aku karena pilihanku berbeda. Nah, ini berarti cuma menerima saja. Harus naik kelas 1 level, yaitu menghargai. Jadi menghargai itu pilihanmu apa, kemudian yang kamu anggap benar apa, yang kamu anggap baik apa, silahkan kamu jalankan. Saya hargai, sebagaimana aku juga akan menjalankan kebenaranku, mohon dihargai. Dihargai itu berarti tidak dihalangi, berarti didukung sesuai kemampuan, sesuai batas-batas kebenaran yang diyakini. Itu menghargai. Kemudian kalau sudah bisa menghargai, jangan lupa menikmati. Ini banyak di antara kita mungkin yang iyalah secara formalitas, secara teori akhirnya harus menghargai, harus menerima. Tapi aku tidak enjoy ini. Maunya kemerungsung, ingin mengalahkan saja. Kemerungsung, ingin menjatuhkan saja. Ini berarti nggak bisa menikmati.
hanya karena terpaksa oleh batas-batas normatif, oleh tuntunan agama, oleh nasihat dari tokoh-tokoh misalnya, akhirnya tidak bisa menikmati. Iya benar sih kalau ditanya, sampean menerima kehadiran orang yang berbeda? Iya Pak, saya terima. Menghargai? Iya saya hargai. Tapi diam-diam kamu sebenarnya ini terpaksa. Sehingga menjalankan, menerima dan menghargai yang lain itu rasanya berat. Kalau ada kesempatan ingin cepat-cepat segera konflik memusnahkan yang kamu anggap beda, itu berarti kamu tidak bisa menikmati. Jadi tidak bisa menikmati kebersamaanmu. Ketika kalian tidak bisa menikmati, kemungkinan kalian akan segera jatuh pada level paling rendah, atau malah di bawah level menerima. Karena tidak bisa menikmati itu, yang kamu lakukan adalah terpaksa. Begitu indikasi yang mendorong keterpaksaanmu hilang, mungkin segera akan terjadi konflik, segera akan terjadi dominasi dan saling menjatuhkan. Karena engkau tidak bisa menikmati kebersamaan. Jadi penting aspek menikmati ini. Nikmatilah hidup bareng-bareng yang lain yang berbeda. Baru setelah itu naik ke level yang paling tinggi, meningkatkan. Meningkatkan itu bisa tadi kalian saling memahami, mau dialog, komunikasi yang produktif, sehingga wawasanmu tentang perbedaan itu semakin meningkat. Sehingga keberagamaanmu, keyakinanmu tentang kebenaranmu juga semakin mantap. Ini namanya meningkat. Kebersamaan dengan yang lain justru meningkatkan kualitas kemanusiaanmu, bahkan kualitas kedekatanmu dengan Tuhan. Ini kalau diuraikan panjang, bahwa amanat Tuhan untuk mengelola bumi, untuk mengelola alam semesta, itu tidak sekedar manusia berhadapan dengan alam, tapi juga manusia berhadapan dengan manusia yang lain. Berarti nanti pertanggungjawaban kita sebagai Khalifatullah fil ard itu antara lain kita ditanya apa sikapmu terhadap manusia yang lain yang juga makhluknya Allah, hambanya Allah, meskipun beda pandangan denganmu. Nah, ini aspek yang penting untuk kita renungkan. Oke, karena ya semua manusia itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah, dan pasti dicintai, disayangi oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Oleh karena itu ya jangan sampai kecintaan Allah itu kita sakiti, kita zalimi, kita singkir-singkirkan, kita musnah-musnahkan. Caranya apa? Ya dengan level-level cara-cara toleran tadi. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi sekarang. Boleh ambil nafas dulu, minum lagi dulu sebentar. Karena ngaji kita ini agak panjang, sekitar 2 jaman. Nah, ini saya rangkum secara umum di luar ekspresi sosial, ekspresi individual, batinnya seorang yang toleran itu isinya paling tidak 4. Yang pertama, menghormati. Yang kedua, menghargai. Yang ketiga, peduli atau simpati. Yang keempat, merasakan atau empati. Ini juga level-level. Yang pertama, menghormati. Menghormati itu mungkin bahasa Inggrisnya respect. Respect itu membiarkan sesuatu sebagaimana adanya. Nah, ini menghormati. Jadi pertama-tama batin kita menghadapi perbedaan itu harus mau hormat, mau menerima sesuatu sebagaimana adanya. Ya karena kalau kita tidak mau menerima yang berbeda sebagaimana adanya, itu yang berat justru diri kita sendiri. Kalau kita tidak suka orang, tidak menerima orang, tidak menghormati orang,
Itu jangan dikira orang yang tidak kita sukai dan tidak kita terima merasakan sesuatu yang berat. Justru pertama-tama yang berat itu batin kita sendiri, hati kita sendiri. Kita gelisah memikirkan keberadaannya. Padahal mungkin dia tidak pernah mikir keberadaan kita. Dia menerima saja kehadiran kita sehingga hatinya ringan. Tapi justru kita yang tidak menerima, batin kita yang berat. Maka penting pertama-tama kita hidupkan penghormatan, penerimaan terhadap yang berbeda. Yang kedua, menghargai. Kalau menghormati ini mungkin konotasinya lebih pasif, kalau menghargai ini lebih ke aktif. Menghargai itu misalnya teman kita sedang ibadah, dia punya keyakinan yang berbeda dengan kita. Sementara kita waktu lagi bebas, free, pingin nyetel musik keras-keras misalnya. Oh enggak lah, kasihan temanku yang sedang ibadah. Nanti kalau saya nyetel musik keras-keras dia terganggu. Itu menghargai. Ada unsur aktifnya. Ya meskipun kadang-kadang orang dianggap sama saja menghormati dan menghargai. Tapi menghargai ini ada unsur aktifnya. Jadi penerimaan tadi diwujudkan dalam tindakan-tindakan, mungkin kata-kata, mungkin perbuatan. Nah, ini sejenis penghargaan. Ada wujudnya penghormatan tadi dalam bentuk penghargaan. Yang ketiga, simpati. Simpati itu peduli. Lebih dalam dari simpati, empati. Kalau empati itu turut merasakan. Kalau simpati, peduli dari luar. Kalau empati, turut merasakan sampai dalam. Misalnya, ada saudara kita sedang sedih karena habis broken heart, diputus oleh pacarnya. Nah, itu kalau simpati, itu kamu mungkin ngirim WA, saya turut berbelasungkawa atas nasibmu yang baru saja diputus. Nah, itu peduli namanya, tidak cuek. Di bawah simpati itu cuek, peduli amat kamu diputus apa enggak, aku sendiri juga enggak pernah punya pacar kok. Nah itu berarti di bawah simpati. Kalau simpati itu ya meskipun kamu enggak ngalami, kamu ikut menyatakan peduli. Saya ikut sedih, kamu baru diputus, itu simpati. Lebih dalam lagi empati. Empati ini bahasa lainnya transposisi. Jadi engkau memposisikan dirimu di posisi temanmu yang alami. Seandainya aku yang diputus, seandainya aku yang merasakan itu, seandainya aku yang ngalami itu, aku bisa merasakan sedihnya, aku bisa membayangkan beratnya. Itu empati. Ada yang bilang untuk bisa mengempati itu kita harus punya pengalaman yang mirip, yang sama. Seandainya aku punya pendirian, punya keyakinan kebenaran, kemudian dipaksa untuk mengakui kebenarannya orang lain, betapa galaunya aku, maka aku bisa merasakan kesedihannya saudaraku itu. Itu namanya empati. Tidak sekedar melihat dari luar, tapi turut merasakan di dalam. Seandainya aku dicaci maki, dilecehkan keyakinanku seperti itu, maka aku bisa merasakan betapa sakitnya hati, betapa down-nya mental. Nah, itu namanya mampu empati. Jadi dalam kita bertoleransi, kalau bisa, tidak cuma lahiriahnya, tapi juga batinnya. Batinnya toleransi, itu isinya menghormati, menghargai, peduli atau simpati. Dan yang keempat, merasakan atau empati. Jadi ini kualitas-kualitas batin yang hendaknya kita hidupkan dalam rangka kita menjalani hidup bersama yang lain yang berbeda, atau dalam rangka bertoleransi. Baik, nah untuk selanjutnya saya lanjutkan uraiannya. Kalau ini lebih dalam lagi. Kita lepaskan dulu dari konsep-konsep formal tentang toleransi. Sekarang kita belajar tentang seperti apa sih hubungan dengan yang lain yang berbeda-beda ini
Mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Saya awali dulu dengan hubungan yang tidak sehat. Nah, ini berarti konsep yang akan berlawanan dengan toleransi. Hubungan yang tidak sehat. Sebenarnya ini teorinya universal, bisa untuk hubunganmu di level apapun. Seperti apa hubungan yang tidak sehat itu? Hubungan yang tidak sehat itu salah satu atau keduanya, ini bisa salah satunya, bisa keduanya. Salah satunya saja itu sudah merusak hubungan, apalagi keduanya. Lahirnya mesti konflik, tawuran, gegeran, ruwet pokoknya. Nah, cirinya apa yang tidak sehat? Yang pertama, berusaha untuk mengontrol, mendikte, atau memanipulasi. Jadi, kalau kalian punya hubungan tentang apapun, dalam hal apapun, kalau dalam hubungan itu isinya saling ngontrol, saling dikte, saling memanipulasi, hubungan ini akan sangat berat kalian jalani. Yang sini pingin yang ngatur, terus kita yang diatur. Kita yang didikte. Dan kita tidak mau, terus kita membalas. Aturanku saja yang jalan. Dikteku saja yang harus main. Atau manipulasi-manipulasi. Kita dipaksa untuk tidak genuine sesuai keinginan kita. Kita dipaksa memanipulasi hidup kita, cara berpikir, cara berperilaku kita versi dia. Versi kita sendiri dianggap tidak cocok, tidak pas. Nah, kalau ada penyakit yang pertama ini, ayo cepat-cepat saling introspeksi. Karena menyangkut hidup bersama, yuk introspeksinya bersama. Tadi namanya dialog. Saling terbuka memberi informasi. Biar tidak saling ngontrol, saling dikte, apalagi saling memanipulasi. Yang pertama. Yang kedua, ciri hubungan yang tidak sehat itu membuat yang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri. Misalnya kalian punya teman, terus teman itu bilang padamu, kamu itu loh, kalau ngomong suaramu itu kayak suaranya apa gitu. Wah, kamu langsung drop, kamu langsung minder, besok-besok kamu mau ngomong ragu-ragu. Wah, suaraku ini jelek katanya temanku. Nah, ini hubungan yang semacam ini tidak sehat. Membuat temanmu merasa buruk tentang dirinya. Ya mungkin yang diucapkan benar, tapi caranya menyampaikan, caranya mengucapkan membuat orang merasa buruk tentang dirinya sendiri. Nah, ini juga hati-hati. Jadi, biasanya membuat orang merasa buruk tentang dirinya ini dengan cara mengungkap aib-aibnya. Atau yang kedua, dengan cara mengolok-olok atau memanggil dengan sebutan yang tidak disuka. Jadi kadang-kadang kan kita mungkin karena menganggap Allah sudah temannya sendiri aja, Allah sudah akrab ini aja, terus kita bikin panggilan-panggilan yang temanmu sebenarnya tidak suka kalau dipanggil itu. Mungkin kamu panggil karena berat badannya, terus kamu panggil, halo gendut, halo yang punya kelebihan badan, halo yang kerempeng, halo yang keriting, halo yang... Yo, alhamdulillah kalau temanmu hatinya luas dan suka. Tapi kalau dia tidak suka, hubunganmu adalah hubungan yang tidak sehat. Apalagi terus hasilnya adalah meruntuhkan kepercayaan dirinya. Jadi relasi yang membuat orang yang berhubungan dengan kita merasa buruk karena kita ungkap aibnya, kita memanggil dia dengan sebutan yang dia tidak berkenan, atau kita meruntuhkan rasa percaya dirinya. Nah, ini jenis hubungan yang tidak sehat. Termasuk dalam konteks perbedaan keyakinan, perbedaan pilihan hidup, perbedaan pandangan. Misalnya perbedaan pandangan, misalnya ada temanmu punya pendapat apa, terus kamu jatuhkan rasa percaya dirinya. Pikiran kayak gitu kok diungkapkan, disampaikan. Belajar dulu sana, baca buku dulu, ikuti ustadz-ustadz
siapa dulu yang lebih dalam, kamu itu masih dangkal kok berani-beraninya ngomong. Nah, itu meruntuhkan rasa percaya diri. Kalau ada teman atau relasi yang seperti ini, bukan berarti temanmu dibuang saja, tapi hubunganmu sedang tidak sehat. Kalau bisa, cari momen untuk dialog, ngomong berdua. Seperti tadi, level paling tinggi hubungan yang produktif itu ada dialognya, saling terbuka. Jadi ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, tidak memberikan dukungan saat kesulitan dan memberikan apresiasi saat ada keberhasilan. Ini juga masalah. Biasanya teman yang baik, dalam hubungan yang sehat itu kalau ada pasangannya kesulitan, dia memberikan dukungan. Memberikan dukungan itu ya tidak sekedar ngirim WA terus, ayo kuat, ayo semangat. Iyalah, antara lain itu. Tapi dukungan sepenuhnya. Kalau dukungan kata-kata menguatkan, diberikanlah kata-kata. Kalau butuh dukungan tenaga, tidak eman dengan tenaga yang dikeluarkan untuk mendukung. Kalau butuh biaya, semampunya, ya dibantu sesuai kemampuannya. Nah, ini hubungan yang sehat namanya. Jadi kalau sulit, siap membantu dengan apapun sejauh mampu. Nah, ini teman yang baik. Dan apresiasi saat keberhasilan. Kalau ada yang sukses, ikut senang, ikut gembira, disampaikan kesenangan, kegembiraan itu. Nah, ini hubungannya terus menyenangkan, jadi menggembirakan. Tapi kalau punya teman, kalau sulit, diam saja, menjauh malah. Kalau kita sukses, dia tidak memberikan apresiasi sedikit pun. Nah, ini berarti ada sesuatu yang tidak sehat. Apalagi yang terakhir itu, kalau ada ciri tidak menganggap penting kehadiran. Wah, ini sudah wassalam. Kalau temanmu menganggap kehadiranmu tidak penting, kamu ada atau tidak masalah, berarti hubunganmu sedang sangat tidak sehat. Orang itu kan di antara penghargaan yang didapat dari orang lain adalah kehadirannya dihitung. Ada pepatah dalam bahasa Arab itu, jangan sampai orang itu yang wujuduhu ka'adamihi. Kehadirannya, keberadaannya seperti ketiadaannya. Hadir atau tidak hadir, tidak dipedulikan. Nah, ini kalau hubunganmu dengan yang lain seperti ini, ya berarti hubungan itu sedang tidak sehat. Jadi, dalam toleransi, tolong 4 hal ini diperhatikan. Kalau 4 hal ini hidup, 4 hal ini ada, dia bisa merusak kebersamaan. Berusaha mengontrol atau mendikte. Ini membuat orang tidak nyaman. Membuat yang lain merasa buruk tentang dirinya sendiri. Karena aibnya diungkap, karena sebutan-sebutan yang tidak disukai. Atau karena percaya dirinya dihancurkan. Nah, ini juga menunjukkan hubungan yang tidak sehat. Ayo disembuhkan. Atau kalau engkau sulit, tidak ada yang peduli. Kalau engkau sukses, tidak ada yang menyapa. Ini juga hubungan yang tidak sehat. Apalagi tidak ada yang menganggap engkau hadir atau tidak. Kalau hubungan semacam ini hidup, ciri-ciri ini ada, cepat-cepat diatasi bersama. Karena hubungan yang tidak sehat itu rentan konflik. Ya, kalau hubungan antara sesama anak muda yang pacaran tidak sehat, konflik bubar. Gampang cari yang lain, terus kemudian ganti lagi yang baru. Tapi kalau lingkungan sosial, misalnya tetangga kita yang hidup bersama kita, itu kalau tidak sehat, ya kita akan tersiksa terus-menerus. Zaman sekarang kan tidak mudah. Pindah aja lah Pak, gak usah di situ. Ya pindah, ngomongnya enak. Sekarang pindah kemana, biayanya siapa yang nanggung, dan seterusnya. Maka ayo menjalin hubungan yang sehat saja. Hubungan yang tidak sehat, cepat-cepat kita cari obatnya. Antara lain tadi, dengan kesediaan, kemauan untuk dialog. Baik, nah kalau tadi yang tidak sehat, sekarang yang sehat.
Kalau yang sehat ini cirinya beda dengan yang tidak sehat. Ini yang harus kita perkuat. Ada 7 hal yang harus kita hidupkan dan kita perkuat demi hubungan yang sehat. Yang pertama apa? Mutual respect. Saling menghormati, saling menghargai. Tadi sudah banyak dijelaskan ya, saling menghormati, saling menghargai itu seperti apa. Kenapa ada kata-kata mutualnya? Ya karena harus bareng-bareng. Yang sini menghormati yang sana menghormati yang sini. Kalau hanya salah satu berarti masih ada penyakit dalam hubungan itu. Harus segera disembuhkan. Jadi ciri yang pertama mutual respect. Apalagi dua-duanya tidak respect, ya sudah. Itu tinggal menunggu saja konfliknya terjadi. Jadi hubungan yang sama sekali tidak ada respect itu seperti api dalam sekam. Pada saatnya dia akan terbakar. Yang kedua, trust, saling percaya. Biasanya trust ini ada hubungannya dengan honesty, kejujuran. Kalau dalam hubungan itu diwarnai kejujuran, ya trust akan muncul. Orang akan percaya dengan kita. Saya percaya padanya, dia akan percaya padaku. Saya percaya dia tidak akan curang, tidak akan menyakitiku sebagaimana aku tidak akan curang dan tidak akan menyakitinya. Dari honesty muncul trust. Dari kejujuran muncul kepercayaan. Dan sebaliknya orang yang sudah percaya itu biasanya terus dia nyaman dan dia jujur. Tapi dua ini harus hidup. Kalau dalam hubungan sudah tidak saling percaya, karena mungkin dua-duanya atau salah satunya tidak jujur, maka ya ini alamat juga sebentar lagi hubungan ini akan berbuah konflik. Jadi harus ada trust, harus ada honesty. Kemudian yang keempat, support, dukungan. Ini biasanya dalam situasi sulit mau mendukung. Wong kita hidup di lingkungan yang sama, wong kita hidup di wilayah yang sama, di negara yang sama. Harus saling support, tidak saling menjatuhkan, tidak diam-diam menunggu saya nggak akan menyakiti dia sih, tapi saya tunggu kapan dia jatuh. Nah, itu namanya nggak support, nggak bisa dipercaya sekaligus nggak jujur. Kalau ketemu saja senyum-senyum, seakan-akan menghargai, tapi di belakang ngomong jelek-jelek terus. Nah, itu namanya ndak jujur, ndak trust, juga ndak support. Harus jujur. Kalau ada yang ganjel di pikiran, di perasaan, disampaikan saja apa adanya, kemudian dicari solusi bersama. Kalau mau jujur semacam ini akan melahirkan trust, saling percaya. Kalau kalian punya teman, punya hubungan yang isinya perasaanmu padanya seperti ini misalnya. Saya akan cerita apapun sesuai kenyataannya padanya karena saya percaya dia bisa menjaga rahasia. Saya percaya dia akan memilih yang terbaik dilakukan untukku. Saya percaya dia responnya selalu menjaga, selalu menghargai. Oh, itu kan enak. Jadi dia engkau percaya makanya engkau jujur, dan engkau selalu jujur karena dia bisa dipercaya. Hubungan yang semacam ini, hubungan yang saling mendukung. Ini cirinya hubungan yang sehat. Yang keempat, fairness. Fairness itu adil, fair. Nah, ini bagian juga dari kejujuran, bagian juga dari kepercayaan. Kalau jelek, ya diomongkan jelek. Kalau baik, ya diomongkan baik. Jujur tadi, saya jujur loh, kalau perilakumu yang ini saya tidak terlalu suka. Oh iya, terima kasih ya. Itu kan bagian dari kejujuran sekaligus fair. Kalau kamu seneng ya dibilang seneng, tidak suka dibilang tidak suka. Kalau dia salah ya diingatkan dia salah, kalau dia benar diapresiasi kebenaran. Itu namanya fairness, adil, tidak mentang-mentang saudaranya sendiri, satu kelompoknya sendiri, atau tetangganya sendiri terus selalu benar, selalu baik. Itu namanya tidak fair. Kalau teman-teman membaca sejarah Islam, nanti kan banyak cerita-cerita bagaimana
Kanjeng Nabi misalnya menghukumi kasus sahabat dengan orang Yahudi. Kemudian yang dimenangkan Yahudinya. Atau ada kasus dengan orang non-muslim yang lain. Kemudian ya mana yang salah muslimnya, ya diputuskan muslim yang salah. Nah, itu namanya fairness. Dalam cerita-cerita sejarah Islam banyak yang seperti ini, adil. Nah, dalam hubungan yang fair itu kamu nyaman. Jadi, kalau orang tidak adil itu kan mungkin sebenarnya dia salah, terus diomongkan benar. Jatahnya harusnya cuma 10, dia mintanya 20. Itu tidak fair. Oke, selain fair juga harus spirit identities. Spirit identities itu, spirit itu misah, identities ya identitas. Tetap tidak apa-apa menerima identitas yang berbeda. Engkau dengan jalanmu, aku dengan jalanku. Ya kalau tidak ada spirit identitas, tidak jadi toleransi. Tidak ada perbedaan, ya tidak jadi toleransi. Namanya wong sepakat. Nah, dalam hubungan yang sehat, tidak memaksakan, mendiktekan pandangannya agar diikuti yang lain. Monggo saja yang lain dengan keyakinan kebenarannya masing-masing. Nah, itu namanya spirit identities. Jadi, menerima perbedaan, menerima identitas yang berbeda. Tidak mengklaim dirinya final kebenarannya, maka yang lain harus dipaksa ikut dirinya. Nah, itu namanya tidak ada prinsip ini. Kalau ada prinsip, kalau tidak ada prinsip spirit identities, hubungan akan terancam. Ya tidak cuma antar masyarakat, antar budaya atau agama yang berbeda. Hubungan laki-laki dan perempuan pun kadang-kadang kalau tidak bisa menerima spirit identities, biasanya ya mudah bubar. Masing-masing menganggap dirinya sendiri yang paling benar secara egois. Sehingga terjadi struktur paksa-memaksa. Struktur paksa-memaksa ini nanti logikanya jadinya yang kuat menang, yang lemah kalah. Ketika ada struktur semacam ini, inilah struktur yang disebut zolim. Jadi kuncinya tidak pada benar salah atau baik buruk, tapi siapa yang kuat, siapa yang lemah. Oke, itu prinsip ke-6. Prinsip ke-7 dari hubungan yang sehat adalah good communication. Komunikasi yang sehat. Nah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan ya, kunci dari semuanya tadi sebenarnya terletak pada komunikasi yang sehat. Kalau kita enggan berkomunikasi atau berkomunikasi tapi sifatnya tidak sehat, komunikasi yang tidak sehat itu yo ingin mendikte, atau komunikasi yang tidak jujur, atau komunikasi yang pencitraan saja, atau komunikasi yang saling cuek. Kan ada komunikasi yang saling cuek, bukan good communication, tapi komunikasi basa-basi. Kalau ketemu ya salam, ya selamat pagi, senyum. Tapi begitu orangnya tidak ada, ngomong yang jelek-jelek. Ini komunikasinya basa-basi, tidak terbuka, tidak jujur. Berarti tidak ada good communication. Tidak terjalin hubungan yang sehat. Maka tadi di atas disarankan salah satu rumusnya hidup bersama yang baik itu ya ada dialog. Dialog itu isinya good communication yang hasilnya adalah kebaikan yang semakin meningkat dalam kehidupan bersama.